hasil survei Uh-uh. itu justru di atas 60 tahun. Ya. Kalau tidak percaya, lihat para pemimpin dunia, 95% itu di atas 60 tahun baru dia mencapai puncaknya. Lihat CEO-CEO dirut-dirut di atas 60 tahun mereka menjadi pucuk pimpinan perusahaan. Jadi silakan. Baik, Bapak Ibu, itu dia penjabaran dari Pak Christian F. Kuswai. Jadi langsung saja bisa raise hand untuk yang ingin berkomunikasi langsung, berkonsultasi, atau melalui chat room kita ya. Ini ada yang masuk, saya coba bacakan dari Mbak Lia Ratnasari, dari Edi Arta ya. Yes. Pak Kris, kami sudah member untuk pelanggan, tapi staf kasir tidak konsisten untuk menanyakan sudah punya member dan menawarkan buat member ketika tidak diawasi. Gimana tuh? Bagaimana agar staf tetap konsisten menawarkan barang, menawarkan membership. Sudah ada SOP-nya. Ya. Apalagi sudah ada SOP-nya, ya. Kalau ini masalahnya bukan lagi membangun loyalitas pelanggan, tetapi membangun loyalitas karyawan. Ya dong, kalau karyawan yang loyal, maka dia akan melakukan yang semestinya. Benar nggak, Mbak Riri? Kalau karyawan kita loyal dengan perusahaan, dia tahu ya, sudah ada SOP-nya, dia tahu gunanya, kenapa kita harus membangun member kita, gitu ya. Kalau dia loyal kepada perusahaan, dia akan lakukan nggak, Mbak Riri? Lakukan. Nah, jadi isunya ini jadi bergeser ya, Mbak Lia. Isunya menjadi apakah karyawan kita loyal kepada perusahaan. Jadi pertanyaannya bagaimana membangun loyalitas karyawan. Nanti kita mungkin Retail Zoom S ke 56 ya. 7 langkah membangun loyalitas karyawan. 7 lagi. Senang angka 7 nih kayaknya nih. Hoki nih. 7 tuh angka sakti loh, Mbak Riri. Bukan 8 ya. Ya. Silakan. Ada lagi? Ada lagi. Apakah dengan menentukan kepuasan pelanggan kita harus melakukan survei ke pelanggan atau ada hal lain yang perlu kita lakukan? Setuju banget. Jadi di antara langkah tadi sebenarnya ada di mana kita stay connected. Itu bisa dilakukan dengan cara apa? Berhubungan itu bisa dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan. Itu dalam rangka stay connected. Ya. Katakan kita punya data member, makanya data harus valid kan? Kita punya data member, lalu kita kirimkan. Apalagi zaman sekarang, kita bisa kirimkan survei kepuasan pelanggan secara digital. Ya, kita kirimkan link, pelanggan yang terhormat, kami senang Anda sudah bersama kami selama lebih kurang 10 tahun belakangan ini, dan Bapak adalah salah satu pelanggan yang aktif. Izinkan kami pada kesempatan yang baik ini mengajukan beberapa pertanyaan dalam rangka memperbaiki layanan kami ke depan, gitu ya. Mohon kiranya meluangkan waktu lebih kurang 3 menit untuk mengisi form terlampir dengan cara mengklik link ini. Waktu dia klik linknya, muncul survei kepuasan pelanggan ya, hanya butuh waktu lebih kurang 3 menit untuk mengisi. Saya rasa orang tidak keberatan, ya. Jadi bagus. Salah satu cara stay connected adalah mendengar, rela memasang telinga untuk mereka memberikan kita masukan. Itu dalam rangka stay connected. Yes, oke. Silakan Mbak Riri. Ada lagi? Nah, Bapak dan Ibu sudah ada yang raise hand? Ada yang mau raise hand? Kalau belum, saya tanyakan dulu. Kalau belum kita tembak aja. Mbak Riri tembak siapa yang mau ditanya. Tembak dong. Mbak Maria gimana? Boleh dong Mbak Maria ya. Oh iya, belum. Nah, oke. Silakan. Selamat pagi Mbak Riri, Pak Guswe. Pagi.
Kalau di perusahaan kami di Topsel sudah ada untuk data kepuasan pelanggan itu kita berikan untuk semua customer yang datang berkunjung di Topsel. Di mana Topsel ini kan bergerak di bidang handphone, elektronik juga aksesoris gitu. Jadi setiap sesuai arahan Pak Guswe kemarin itu sebelumnya kan hanya di produk handphone aja atau elektronik aja. Jadi kalau sekarang semua bisa ngisi Mbak Riri. Ya, jadi walaupun aksesoris, mereka juga bisa ngisi kepuasan pelanggan seperti apa waktu pelayanan dari tim kami, dari sales kami. Jadi solusi terbaik dari Pak Guswe juga kita terapkan di tempat kami, apalagi kami kan di desa nih. Di desa kan kadang gini ada orang yang apa ya gaptek gitu loh, disuruh ngisi yang link-link tuh kadang ribet, merasa ribet gitu loh Pak, merasa ribet untuk ngisinya gitu loh, nggak tahu apa yang mau diisi gitu. Sekarang jadi lebih enak gitu ngisinya. Itu Pak Guswe. Dan yang saya tanyakan itu kalau untuk yang manula-manula nih. Lansia, Mbak. Ya, yang lansia. Yang lansia itu kadang dia justru menolak, wes lah, isien dewe gitu. Kalau orang Jawa, isien dewe gitu kadang. Karena orang kan nggak meribet gitu loh Pak Guswe. Jadi kalau untuk yang sudah berusia itu kayaknya ditanyain banyak itu malah justru ribet. Kecuali kalau yang memang yang kekinian masih 50 ke bawah gitu masih oke ngisinya gitu. Tapi kalau udah 50 ke atas ngisinya agak ini Pak Guswe. Gimana caranya untuk merayu orangnya bisa ngisi data kepuasan pelanggan? Itu yang saya tanyakan. Oke, saya di atas 50, saya nggak gaptek, nggak merasa ribet. Hati-hati menetapkan ukuran usia ya. Saya rasa kalau orang itu baru mulai bermasalah barangkali sudah di atas 70, baru dia punya masalah ya. Umur paling produktif menurut di atas 60 pun mereka belum jompo ya. Di atas 70 baru mungkin orang. Itu pun orang-orang yang tidak menjaga berpikir, tidak pola hidupnya kurang bagus, jarang bergerak gitu ya, karena otot kita itu akan lemah ketika kita tidak pakai gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Kalau ngomong kegaptekan ya mohon maaf saja. Saya berhubungan dengan kaum milenial hari ini dan saya tidak merasa tertinggal dengan pengetahuan. Bahkan kaum Z, kaum Z pun, bahkan kaum centennial sebentar lagi, saya merasa saya tidak tertinggal. Kenapa? Karena kembali lagi ke kita, apakah kita mengikuti atau tidak. Tetapi tidak tertutup kemungkinan di pedesaan orang-orang memang lambat terakses ke teknologi. Nah, terhadap pertanyaan Mbak Maria tadi, ya memang kita tidak bisa paksa dia untuk mengisi, tetapi Anda bisa ngobrol. Anda tetap bisa ngobrol dengan dia. Dengarkan, pasang telinga kita, apa pendapat dia tentang kita. Ya, perkara dia tidak memberikan masukan, barangkali memang tidak ada yang dia keluhkan terhadap kita. Ya, cari orang lain untuk didengarkan pendapatnya. Ada banyak lagi orang yang bisa kita connected, terconnect, gitu ya. Silakan. Baik. Ada lagi? Itu sudah Mbak Maria. Tapi begini, ada kasus juga bahwa kita nih sebagai konsumen, katakanlah saya menempatkan diri sebagai konsumen, tiba-tiba di blast, di WA blast gitu oleh sebuah perusahaan tanpa kadang-kadang kita berpikir dia dapat nomor kita dari mana gitu. Terus yang di blast itu tidak bermanfaat, saya blok deh. Nah, jadi seperti apa tuh pinter-pinternya untuk bisa melakukan pendekatan kepada customer, Pak Kris? Harus orang yang dikenal dulu, apa orang yang tidak dikenal juga bisa gitu? Betul. Jadi kalau Anda sedang mendevelop
new customer. Masih ingat nggak? Tadi saya mengatakan, kalau kita new customer, susah apa gampang, Mbak Riri? Susah. Susah kan? Nah, itu persis yang seperti dirasakan oleh Mbak Riri. Ketika kita ingin menggarap new customers, biasanya nggak gampang, ya. Dan ada perasaan-perasaan seperti itu. Ketika kita hubungi, dia merasa, siapa kamu main hubungin aja gitu ya. Emang dapat nomor saya dari mana, dan sebagainya. Itulah kenapa disebut mendapatkan pelanggan baru itu 5 kali lebih mahal daripada memaintain yang sudah ada. Kalau yang menghubungi Mbak Riri adalah orang yang Mbak Riri kenal, toko yang Mbak Riri langganan, pasti nggak keberatan, gitu ya. Tetapi ketika siapa nomor tidak terdaftar, gitu ya, tidak jelas dari mana, tidak memperkenalkan diri, main tembak aja, rasanya apa? Spam kan? Merasa kita lagi di spam oleh mereka, dan ujung-ujungnya apa? Efektif nggak? Enggak, malah kita blok, ya, malah diblok, gitu ya. Nah, jadi strateginya kalau kita ingin menggarap pelanggan baru, pertama Anda harus mengenali dulu si pelanggan, ya. Kalau mereka belum ada datanya di kita, berarti Anda tidak kenal, ya. Nomor 2 belum terjadi. Kan kenali pelanggan Anda. Ternyata Anda tidak kenal. Kalau Anda tidak kenal, apa yang bisa Anda lakukan? Segala langkah ke bawah, tidak ada urusannya. Jadi perjuangan terberat, terbesar, sebenarnya nomor 1 ini, Mbak Riri. Benar apa enggak? Perjuangan terbesar, bagaimana membuat orang tertarik menjadi member kita. Apa yang harus Anda lakukan supaya mereka mau apply? Ya, beberapa tips ya. Anda buat jadi sangat sederhana ya. Untuk jadi member Anda itu jangan ribet. Ya, make it simple. Ada loh Mbak Riri yang merasa kalau mau jadi membernya itu mesti sulit. Siapa yang butuh? Banyak syarat. Banyak syarat, ya, Banyak syarat. Sulit. Kita yang butuh. Kita yang butuh. Siapa tahu dia ternyata bisa jadi frequent shoppernya kita, menjadi pembelanja yang paling banyak justru. Ya kita jangan, istilahnya apa ya, jangan suuzon gitu loh, dengan praduga gitu ya, menduga-duga bahwa ini orang paling apa, oh, belanjanya dikit, apa pakaiannya nggak keren, apa segala macam gitu ya. Jangan suuzon begitu. Gitu ya. Jadi, itulah yang harus kita jaga. Apa ketika mau merekrut member, apa sih prosedurnya? Ya. Kalau bagi saya, make it simple. Jangan diperruat gitu ya. Karena kita butuh banget dia menjadi member kita, dari situ kita dapat semua yang kita butuhkan. Gitu ya. Baru kita bisa nanti stay connected. Apakah dia pelanggan baru, belum pernah belanja, ternyata kita lihat di aktivitas nomor 2, belum pernah belanja, jadi kita bisa menyapa, men-treatnya secara berbeda. Beda dengan mereka yang sudah sering belanja. Beda banget treatmentnya, ya. Dia pelanggan baru, belum pernah belanja, what to do? Apa taktiknya? Nomor 5, apa taktik yang kita pilih supaya dia mulai belanja? Begitu. Bisa mudah-mudahan menjawab, Mbak Riri. Ya, baik. Kalau begitu, kita berlanjut lagi. Ini ada dari siapa nih? Pak Brian kah? Sebentar. Jika kita memberikan reward kepada pelanggan yang loyal, misalkan bingkisan ulang tahun, berapa persen alokasi anggaran yang sebaiknya kita perkirakan? Oke, dia akan menjadi budget, marketing. Bagian dari budget marketing. Jadi Anda kalau punya budget marketing, berapa dari budget marketing itu yang akan Anda alokasikan buat kepentingan mereward pelanggan. Jadi tidak bisa bicara sepotong-sepotong.
Ya, bicara total budget marketing Anda berapa? 2% kah? 3% kah? 4% kah? Lalu Anda breakdown. Dari budget marketing ini tentu ada yang kita berikan untuk mereward pelanggan kita. Ya. Dalam apa? Yang tadi, dalam menjaga mereka dan sebagainya. Jadi mulailah dengan anggaran ya. Budget marketing, anggaran marketing. Lalu Anda breakdown. Mana yang untuk branding gitu contohnya ya, untuk membangun brand Anda, mana yang untuk event, mana yang untuk reward, seperti itu. Ya, contohnya seperti itu. Ada lagi, Mbak Riri? Ya, masih kosong? Berlanjut? Masih kosong. Kita mau tembak-tembakin? Ya, mungkin yang jarang saya ini. Pak Rizal gimana Pak Rizal? Di sini ada Pak Rizal. Oke, Mbak Riri. Mbak Riri ngobrol dulu dengan peserta. Saya akan minta break 2 menit. Oke. Pak Rizal, boleh dibuka? Ya. Bisa di-unmute kah? Oke. Ya, silakan saja. Ya. Tidak dibuka unmute-nya, Pak Rizal. Atau mungkin Pak Cahyo. Bagaimana dengan Pak Cahyo? Boleh di-unmute? Ask to unmute. Wah, Pak Kris menghilang kemana ini ya? Baik, Bapak dan Ibu. Halo, mungkin, ya. Nah ya, ini dengan Pak Cahyo? Ya. Ya, baik. Silakan Pak Cahyo. Kalau di perusahaan saya kan di sini kan ada pemberian member itu harus bayar, Ibu ya. Iya. Harus bayar dengan banyak benefit sih, seperti harga khusus, habis itu reward dan lain-lain gitu. Menurut Pak Guswe nih, lebih baik bayar dengan banyak benefit atau digratiskan dengan satu benefit aja dengan reward atau apa gitu, Bu? Oke. Itu pertanyaan dari Pak Cahyo. Pak Kris, monggo dijawab. Saya nggak dengar. Silakan diulang. Diulang aja, Pak Cahyo. Kan tadi saya break. Iya, ya. Saya baru balik. Oh ya. Ya, silakan diulang Pak Cahyo. Ya, kalau di perusahaan saya kan di sini kan ada member, tapi membernya itu harus bayar gitu Pak Guswe, dengan berbagai benefit sih, seperti harga spesial, garansi tambahan, sama reward dan lain-lain gitu Pak. Nah, menurut Pak Guswe nih, lebih baik mana member itu bayar dengan banyak benefit atau gratis tapi hanya benefit tentang reward saja gitu Pak? Paling bagus. Paling ya, Pak. bagus, gampang dapatnya, benefitnya banyak. Itu paling bagus. Kalau mendapatkannya saja sudah sulit, dan dia tidak melihat benefitnya sepadan dengan dia bayar, mana mau orang bayar? Ya, saya kasih contoh nih, Pak Cahyo. Suatu hari saya ke sebuah toko, saya lihat dia menawarkan harga khusus member, selisihnya 400.000. 400.000. Saya butuh barang itu 2. Kalau saya member, selisihnya 400.000. Kalau saya beli 2, saya hemat 800.000. Dan harga barang itu jadi murah. Bagi saya jadi murah banget. Karena ada diskon 400.000 ya. Saya bilang, gimana cara jadi member? Dia bilang harus bayar, Pak. Bayar berapa? 100.000. 100.000. Dan saya bisa beli ini dengan harga khusus, selisih 400.000. Iya. Saya daftar member, saya bayar 100.000, saya beli. Dan saya hemat 800.000. Potong 100.000, masih untung 700.000. Saya mau bayar nggak? Mau. Oke. Kembali lagi. Apakah pelanggan merasa kalau dia bayar sepadan dengan benefit yang dia dapat? Ya. Selama dia merasa, nggak apa-apa lah bayar 100.000, wong saya hemat 700.000 jadinya, saya bayar Pak. Itu. Ya.
kembali lagi, apakah cost yang dia keluarkan nanti itu jauh lebih rendah daripada benefit. Selama pelanggan tidak melihat benefit yang kita offer, kita tawarkan, mereka tidak rela bayar, Pak. Tidak rela bayar. Ya, mudah-mudahan menjawab. Silakan, ada lagi? Oke, ada lagi silakan. Tapi berbicara soal cara begitu, itu kan tadi dikaitkan dengan promosi ya. Boleh nggak kalau kita melihat dari kompetitor kita, Pak Kris, untuk kita terapkan juga gitu di bisnis kita? Maksudnya kompetitor, kita perlu lihat apa yang dilakukan kompetitor. Betul, maksudnya mungkin dia kemajuan dia itu dari promosi yang dia jalankan gitu, dari membangun loyalitas customer-nya itu. Iya. Bisa dipelajari dari situ. Apakah itu menjadi plagiat atau harus kita scaling up lagi gitu? Yes, oke, bagus. Ini bagus nih. Kompetitor memberikan mana? Segini. Ya. Ini segini, Mbak Riri. Kalau nih kita di sebelahnya nih, Mbak Riri, kita ngasih segini. Pertama, kita jadi pengekor. Kedua, ini akan disebut standar. Standar orang lain sudah lakukan. Kita me too, ya. Ini namanya kita me too, bukan Indomie. Me too. Saya juga. Apa hebatnya? Tujuan kita melihat kompetitor adalah dalam rangka scaling up, melampaui. Inilah baru kita disebut outstanding. Kita di luar standar. Itulah kita disebut outstanding. Kita disebut excellent, luar biasa baik. Ya, kalau sekedar sama, apa hebatnya? Anda lantas menjadi standar, nggak punya keunggulan. Ya, padahal customer loyalty program sebenarnya adalah akan menjadi diferensiasi bisnis Anda. Di antara sekian banyak orang yang menawarkan member, kita outstanding. Kalau sekedar sama, alasan apa saya mesti ke tokomu? Ya. Itulah alasan ketika nanti kita melakukan yang disebut survei kepuasan pelanggan, Mbak Riri, harus ditanyakan. Selain ke toko kita, mereka ke toko mana lagi? Mereka kan pelanggan kita nih. Mereka ke toko mana lagi? Ya. Apakah kita tahu kemana mereka pergi? Katakan ke toko kompetitor kita. Kompetitor A, kompetitor B. Anda tahu kenapa dia ke sana? Tahu nggak? Karena jawaban yang paling gampang, Mbak Riri. Yeah. Karena you are not so special. Anda tidak spesial. Anda standar, Anda biasa aja kok. Kita baru spesial ketika kita outstanding. Itulah sebenarnya semangat dari outstanding service. Ya, berikan lebih di atas standar. Kalau sekedar sama, Anda menjadi orang kebanyakan, menjadi bisnis kebanyakan. Berapa banyak dari kita yang saya dorong dan tidak kunjung melampaui, cukup puas dengan bisnis yang standar, yang biasa-biasa saja. Ya, lalu bertanya, kenapa saya kehilangan pelanggan? Ini tema hari ini muncul dari pertanyaan, Mbak Riri. Bagaimana membuat orang tidak pindah ke lain hati? Itu adalah ungkapan perasaan dari seseorang yang baru saja dapat kompetitor dan ternyata pelanggannya langsung kabur, Mbak Riri. Jadi ketika kemarin kita lagi diskusi tema itu, tiba-tiba muncul pertanyaan, bagaimana caranya supaya pelanggan tidak pindah ke lain hati? Pelangganmu tidak pindah ke lain hati ketika Anda so special. Kalau Anda begitu spesialnya, Anda begitu berbeda,
dan tidak bisa disamai oleh orang lain, maka Anda sulit ditinggal. Tetapi kalau Anda standar, saya boleh kemanapun dong, Mbak Riri. Kalau Anda standar. Atau nih, lebih bahaya lagi ini loh, Mbak Riri. Nih loh. Apa ini kalau ini? Under standard. Kalau Anda under standard, lebih gampang lagi pelanggannya pergi. Jadi kalau ada kompetitor baru datang dan Anda tiba-tiba turun, kehilangan di atas 20%. Kalau saya batasannya 20%. Kalau Anda turun lebih dari 20%, ketika pelanggan Anda datang, Anda benar-benar ditinggal pelanggan. Ya, biasa toh kalau pelanggan kompetitor baru muncul kan biasa kita terganggu, tapi kita biasanya balik lagi, kembali lagi. Tapi kalau Anda didatangi kompetitor, Anda jatuh dan Anda tidak pernah bisa balik, itu tandanya apa? Boro-boro standar. Jangan-jangan Anda under standard. Jangan-jangan, ya. Nggak enak didengar, tetapi mudah-mudahan topik kita hari ini menyadarkan kita bahwa nggak ada yang gratis, tidak ada yang otomatis. Ya, ini quote of the day. Tidak ada yang gratis, tidak ada yang otomatis. Iya. Baik, silakan. Ini sudah 3 menit terakhir ya. Yes, 5 menit loh Mbak Riri. Di aku 10.55. Gitu ya. Ini jam orang mau ini kali ya. Ini jam karyawan nih kayaknya. Enggak lah. Oke, masih ada kayaknya sebentar. Oh, ada yang angkat tangan? Tidak. Ini Mbak Feritan, Pak Feritan. Pak Feritan, konsumen kan banyak modelnya. Ada yang rutin, tapi nilainya kecil-kecil. Ada yang sebulan sekali untuk belanja bulanan. Ada juga tipe reseller yang belanjanya besar, tapi yang dibeli produk FMI tertentu, yang marginnya kecil. Ya, so pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Oh, cuman curcol. Curcol. Oh, cuman curcol. Oh, enggak, pertanyaannya mungkin itu. Kalau kita kasih reward itu kepada pelanggan yang jenis mana gitu. Karena ada yang FMI-nya kecil, ada yang memang loyal gitu-gitu loh, Pak. Ada yang menghasilkan omset besar. Bagaimana merewardnya? Oh, oke. Baik. Nah, berarti itu pentingnya yang langkah kedua, Pak Ferry. Yang mempertanyakan gimana cara mereward berbagai jenis pelanggan. Jadi pertama kenali dulu yang nomor 2 ini. Anda harus kenal banget dengan nomor 2 ini. Ya, seperti yang Bapak tadi deskripsikan. Oh, ternyata dia ada yang loyal ya. Ya, rutin. Sebulan 4 kali. Ada yang 1 bulan cuman 1 kali karena cuman belanja bulanan gitu ya. Ini namanya bulanan. Ada yang wholesaler. Kalau murah datang, kalau nggak murah nggak datang. Nah, ini nanti Pak Ferry, ketika kita membuat taktiknya, yang taktik itu nomor 5, nomor 6. Salah, nomor 5. Nomor 5, waktu memilih taktik, itu memang kita beda-bedakan. Berdasarkan apa? Ada yang dinamakan kita membuat tier. Jadi per pelanggan itu dibuat tiernya, dibuat pengelompokan. Ini berarti tier yang frekuensinya tinggi, gitu ya. Frekuensi tinggi. Ini yang bulanan, monthly. Tapi belanjanya gede. Kalau ini yang tergantung arah angin gitu ya. Kalau lagi murah dia datang, kalau nggak murah dia tidak datang gitu ya. Dibuat tiernya. Jadi rewardnya beda-beda untuk si wholesaler, untuk si yang belanjanya cuma bulanan, atau yang belanjanya lebih sering gitu ya. Dibuatkan taktik yang berbeda-beda. Itu nanti dapat tujuannya apa? Tujuannya tadi di anggaran kan? Iya. Iya dong, masa anggarannya sama Mbak Riri ya? Kan duit yang di-spend, keuntungan, ingat nggak tadi ada profit kan? Kita harus cek profitnya.
profit bisnis kita berapa dari dia, dari dia, dari dia. Sehingga inilah yang nanti kita jadikan reward sebagian dari profit tadi yang kemudian menjadi reward, menjadi sesuatu yang akan kita kembalikan kepada pelanggan. Ya, kenali pelanggan kita, lalu di antara taktik memberikan reward itu kita bisa melakukan tier. Tier itu kita grouping, dikelompok-kelompokkan. Tidak bisa dipukul rata memang. Memperlakukan wholesaler dengan end user. Jadi dibedakan nantinya, gitu ya, Pak Ferry. Ujung-ujungnya apa? Profit. Ya. Dari anggaran ini yang harus kita cek. Kalau dari wholesaler berapa? Kalau dari ini berapa yang kita mau kembalikan kepada si pelanggan tersebut? Ya. Tapi bicara itu Pak Kris, ada juga nih salah satu brand besar ya, dia kasih diskon 50% di hari ulang tahun kita dengan menunjukkan KTP kayak gitu ya, tanpa limit belanja. Wow. Ya. Ada ya kayak gitu. Oke. Ada. Bagus banget. Iya, bagus banget. Jadi maksudnya sebetulnya 50% itu kan besar ya. Gitu. Jadi mungkin itu membangun loyalitas customer, tapi bisa jadi customer itu akan bilang, gue belinya setahun sekali aja. Gimana bisa jadi. Saya yakin angka apakah si orang itu dapat 50, apakah dapat 10, apakah dapat 30%, saya yakin dia melakukan ini, Mbak Riri. Pengenalan ini, groupingnya. Apakah masuk grouping yang ini? Contoh nih, Mbak Riri dikenali sebagai pembelanja yang loyal sekali. 1 tahun aja dia menghabiskan lebih kurang 30 juta, 40 juta untuk belanja di tempat kita. Contoh ya, sebulan kali, 2 kali, sampai 4 kali datang. Dia mengenali. Lalu kan dia tahu nih Mbak Riri. Dia tahu nih profit dia berapa. Jadi Mbak Riri saja nih. Atau nih, dia, tadi kan Mbak Riri bilang dia brand terkenal kan? Yang mana marginnya bagus kan? Betul. Bagus, margin brand-brand terkenal itu marginnya bagus. Jadi kalau dia, contoh nih Mbak Riri sudah ngabisin belanja dari tempat dia saja sudah hampir 1 M sendiri setahun. Dan dari situ dia profitnya sebenarnya 200% profitnya. Lalu hari itu, khusus hari itu, dia kasih Mbak Riri diskon 50%. Itu bukan 50% dari 1 M, 50% dari yang Mbak Riri belanja hari itu. Betul. Kan. Betul. Jadi itu kecil, bagi dia kecil. Mbak Riri mau hari ini, aku puas-puasin. Wah, bagus. Bagus banget. Nggak masalah, cuma hari ini kok Mbak Riri bisa belanja 50% apapun. Ya. Tapi dia sudah ngantongin, dari 1 miliar dia sudah ngantongin itu profit 200%. Hari ini dia buang, nggak masalah. Ya. Bahkan dia ingin mengatakan kepada Mbak Riri, you are special. Gitu. Ya. Baik. Tapi gini ya Bapak Ibu, ada hitungannya tentu ya, ada hitungannya. Bukan kita ngawur ya, asal berani aja. Enggak, ada hitungannya ya, ada hitungannya. Maka itu tadi nomor 2 itu penting banget ya. Setelah Anda punya data member, Anda lihat kelakuan belanjanya dia, lalu Anda putuskan, Anda akan reward, Anda bagi tier. Tier itu bukan sekedar belanja bulan frekuensinya, tapi juga besaran belanja. Tadi kan di salah satu nomor 2 itu yang kita harus amati adalah berapa dia kalau belanja tuh. Produk yang dibeli, produk lain, berapa profit. Ya, sekian banyak yang bisa kita olah gitu. Oke. Lanjut ya. Masih ada Pak Kris? Sudah jam 11 lewat. Sudah jam 11 lewat 3 menit. Atau minggu depan saja ya? Kok Mbak Riri malah ngajak lanjut sekarang. Kan lesu-lesu gini, entah kenapa. Iya, karena efek puasa kali Pak ya. Begitu ya. Lesu ini. Oke lah. Kadar gula darahnya lagi turun. Ya, baik. Pak Hendra, Pak Hendra, adakah di antara kita di sini? Adakah Pak Hendra? Aku belum melihatnya. Nggak ada ya.
Ya. Hari ini beliau terkurung apa gimana ya? Sedang sibuk mempersiapkan ini kali toko baru. Oh gitu ya. Oke. Baik, Pak Kris yang ambil ya. Kenapa? Pak Kris yang ambil fotonya. Ya bisa. Oke. Tuh ada wakilnya tuh Pak Faruk. Pak Faruk baru ulang tahun dong Mbak Riri kemarin. Happy birthday Pak Faruk. Birthday Pak Faruk ya. Ya. Tunggu traktirannya ya. Wow. Oke, Bapak Ibu silakan Ya. buka kameranya, silakan. kamera. Untuk kita berfoto bersama. Yang tidak buka kamera kita hidden gitu ya. Nah, di hidden dulu ya. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and